lafaz yang tidak disenangi atau dibenci untuk mengucapkannya. Ada yang mengatakan makruh. Bahkan nanti ada beberapa lafaz yang bisa sampai haram kita ucapkan. Ya. Tidak boleh kita ucapkan sebagai seorang muslim. Nah, sebagaimana ya minggu sebelumnya ya ada beberapa lafaz seperti lafaz maulaya, nah, itu boleh. Tapi kalau memakai alif lam al-maula, sebagian ulama mengatakan makruh, atau lafaz as-sayyid, ya, sayyid. Nah, kemudian yang terakhir itu minggu lalu pembahasan tentang larangan mencaci angin, saburrih. Ya, larangan mencaci angin. Kalau misalnya angin lagi kencang itu ya, buset nih angin nih. Dasar nih angin, nah enggak boleh begitu ya. Makruh. Ya. Karena angin itu bergerak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau rumah kita roboh, benteng kita roboh, berarti enggak kuat bentengnya, kuatin lagi. Jangan angin yang dicaci. Ya, itu. Baik, kita melanjut pada bab berikutnya, faslun yukrahu sabbul huma. Nah, sama nih ya. Pasal dimakruhkan mencaci penyakit. Nah, di sini al-huma itu sakit panas. Kita lagi panas badan nih. Nah, makan apa tuh paracetamol enggak juga mampan-mampan gitu ya. Makan panadol apa tuh? Panadol ekstra buat menurun panas. Enggak bisa juga. Nah, masih aja panas. Sampai gedek kita. Mana lagi ada acara. Nah, kita mencaci penyakit panas tersebut. Mudahan penyakit panas ini dilaknat oleh Allah misalnya. Nah, mencaci penyakit. Nah, ini enggak boleh nih. Enggak boleh mencaci. Penyakit apapun ini hanya salah satu contoh saja. Ya. Hanya salah satu contoh. Nah, bisa jadi juga sekarang nih. Dasar nih Covid nih. Ya, saya sumpahin nih Covid nih misalnya kan gitu. Gara-gara Covid nih dagangan saya enggak laku. Orang pada nggak ke pasar gitu kan. Kita mencaci Covid. Nah, Covid itu makhluknya Allah. Ya. Covid-19 ini makhluknya Allah. Kita caci nggak boleh. Ya, makruh kita caci. Jadi intinya apapun makhluk Allah, ya, baik itu mendatangkan mudarat atau tidak boleh kita caci. Ya. Tadi angin, nggak boleh kita caci. Hukumnya apa mencacinya? Makruh. Ya. Makruh. Karena kenapa? Karena mereka bekerja sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita mencaci seakan kita tidak ridho dengan apa yang telah dijadikan oleh Allah. Gak ridho kita. Kita sakit. Ya. Udah lama sakit. Asam urat. Orang tua. Asam urat gak bisa jalan ya kan. Sakit kita. Dasar ini asam urat gitu kita sumpahin penyakitnya. Nah, jangan, makruh. Ya. Nah, karena ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, dari Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah SAW dakhala ala Ummi Sa'ib. Jadi pernah Rasulullah ini berkunjung ke rumahnya Ummu Sa'ib. Ummu Sa'ib. Faqala, lalu beliau berkata, "Malaka ya Ummu Sa'ib?" Hai Ummu Sa'ib, gimana kabarnya nih? Gimana kabarnya nih? Lemes amat. Nah, bahasa kita gitu. Ya. Malaka ya Ummu Sa'ib. Dalam riwayat lain disebutkan, ya Ummu Sa'ib tuzabzafin. Tuzabzafin itu tataharrakina harakatan syari'atan. Kamu kayak lemas amat, udah nggak bisa bergerak, lemes, kayak orang sakit panas kan, demam, dia nggak bisa tidur aja dia, lemes amat ini. Gimana kabarnya? Dah, apa jawab Ummu Sa'ib? Qalat, berkata Ummu Sa'ib, al-huma la barakallahu fiha. Saya sakit panas nih wahai Rasulullah. Mudahan nih penyakit panas nih tidak diberkahi Allah. Gitu doang nih.
mudahan penyakit panas enggak diberkahi Allah. Atau bahasa lain, ini salah satu contoh saja ya. Mudahan penyakit panas ini dilaknat oleh Allah. Mudahan penyakit panas ini apalah gitu. Ucapan-ucapan untuk mencaci penyakit nih. Apa tanggapan Rasulullah ketika mendengar itu? Faqala la tusabbil huma. Hei Ummu Sa'ib, jangan dicaci penyakitnya. Sakit panasnya jangan dicaci. Ya. Terus kata Rasul, fa inna tudhibul khataya bani Adam. Tahu enggak engkau wahai Ummu Sa'ib, itu penyakit panas itu adalah penyakit yang menghilangkan dosa-dosanya manusia. Orang lagi sakit kan berarti dihilangkan dosanya oleh Allah. Ya. Kama yudhibul kiru khabathal hadis, sebagaimana ya membersihkan sebagaimana kita menghilangkan al-kir. Kir itu karatan. Sebagaimana karatan itu dibersihkan dari besi yang berkarat. Seperti itulah ya, ketika kita sakit apapun, kita terima dengan ikhlas. Ya, ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sambil kita berupaya untuk mengobati, tidak berkeluh kesah. Jangan berkeluh kesah sampai mencaci penyakit misalnya. Ini jangan sampai, karena sebenarnya penyakit yang kita derita itu adalah penghapus dosa buat kita. Kita ini kebanyakan dosa berarti. Allah, tanda seorang hamba itu disayangi oleh Allah, maka dia diberikan kadang diberikan musibah. Dan musibah itu bukan berarti kita ini tukang maksiat, enggak juga ya. Musibah itu kalau kita memang ada baru berbuat maksiat, berarti musibah tersebut akan menjadi penghapus dosa dari maksiat kita. Kalau kita tidak pernah berbuat maksiat, berarti musibah tersebut akan menjadi pengangkat derajat kita. Menjadi pengangkat derajat. Kalau kita sabar nerimanya, tapi kalau nggak sabar ya nggak bisa juga. Ya. Jadi harus bersabar. Kita terima aja yang diberikan Allah kepada kita. Jangan dicaci. Ini pandemik nih. Gara-gara pandemi ini gara-gara COVID nih saya jadi dipecat. Atau gara-gara COVID nih kita jadi keluar bekerja, karyawan gak boleh banyak misalnya. Gara-gara COVID pendapatan sedikit nih. Gara-gara kita menyalahkan COVID. Ada nggak kira-kira makhluk Allah ya? Ada nggak kira-kira makhluk Allah yang tidak diberi rezeki oleh Allah? Nggak ada. Kita yakin Allah yang memberi rezeki. Walaupun bagaimanapun ya musibah datang di negeri kita ya, bagaimanapun musibah datang di negeri kita, bukan berarti Allah tidak akan memberi rezeki kepada kita. Pasti Allah akan memberi rezeki. Selama Allah masih memberikan usia untuk kita, pasti dikasih rezeki. Yakin aja gitu. Tapi kan kita nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa ya, nggak tahu. Allah pasti kasih lewat jalan lain. Ya. Allah pasti kasih lewat jalan lain. Jadi sabar aja, sabar, berupaya sambil berdoa. Jangan juga, udah kalau begitu ya sabar aja dah di rumah aja, nggak perlu usaha, nggak pakai usaha. Ya harus usaha juga. Gerak kita ini, usaha kita ini, walaupun sedikit dinilai oleh Allah. Guru kita Habib Hamzah beberapa minggu lalu tuh ya, waktu ngasih kajian, baina syariah wal haqiqah. Ya, antara syariat itu ya usaha, wal haqiqat, dan hakikat yang memberikan Allah. Ya. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, Sayyidah Maryam ya disuruh gerakin pohon kurma lagi hamil. Gerakin pohon gak kuat, tapi usaha yang sedikit itu dinilai oleh Allah. Ya. Kita disuruh berusaha. Yang nurunin, yang jatuhin buahnya siapa? Allah. Ya. Yang jatuhin buahnya. Yang penting kita gerak dulu pokoknya dah. Nah, keluar rumah dulu dah pokoknya. Nyari-nyari apa kayak gitu. Ya. Barangkali ada yang tidak disangka-sangka datang bawain rezeki. Nah itu sebabnya ulama kita terlebih zaman dahulu itu mengucapkan ya, berkata al-haraka barokah. Kalau kita bergerak ya,
Pokoknya usaha apa aja. Barokah, insya Allah Allah akan beri berkah. Al-harakah barokah. Ya usaha aja dulu dah. Ya, walaupun misalnya jualan bakso, ya barangkali lewat bakso itu nanti bakal jadi gede, ya, gitu. Nah, kita nggak tahu, ya. Jadi intinya jangan mencaci makhluk Allah, ya. Bisa jadi itu menjadi kebaikan buat kita. Nah, selanjutnya faslun fin nahyi an sabbiddik. Ini nih. Pasal larangan mencaci adik. Adik itu ayam jago. Kita punya peliharaan ayam jago, atau tetangga kita punya peliharaan ayam jago. Berisik banget dia. Dikit-dikit kayak gitu. Gitu mau tidur, apalagi ayam apa tuh namanya tuh? Ayam Australia ya. Ayam Australia bunyinya kayak motor Vespa gitu. Atas berisik. Kata Pak Kiai, ini ayam disembeli juga nih, Pak, ayam nih berisik, kita mau tidur berisik aja dia. Nah, di sini kata Imam An-Nawawi larangan mencaci ayam jago, adik. Ruwina fi Sunan Abi Dawud bi isnadin sahihin an Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman dulu ternyata ya ini sahabat merasa terganggu dengan ayam jago nih. Berisik dia. Udah berisik siang ke rumah berak lagi nih, berak gitu. Ini teras lah gitu. Susah bersihinnya misalnya. Akhirnya dicaci, dasarnya ayam jago nih. Ada juga ayam jago tadi di samping mertua saya itu, dia pelihara ayam jago. Kalau kita gertak dia malah datangin kita, patok kita gitu. Berani dia. Nah, ada ayam begitu juga. Nah, misalnya kita dipatok sama ayam jago nih, sampai kita sumpahin ayam jagonya. Nah, misalnya kita caci ayam jago tersebut, ayam jago mah gak paham gitu, caci aja nih. Ya. Nah, maka Rasulullah SAW, ya ini mungkin ya kejadian di zaman Nabi, ada para sahabat ini mencaci ayam jago. Lalu kata Rasulullah, qala Rasulullah SAW, la tasubbudik, jangan dicaci itu ayam jago. Ya. Fa innaha yuqidus lis-shalah, karena ayam jago itu membangunkan orang untuk sholat. Nah, ini kan subuh, tuh bunyi tuh. Ya, kan? Subuh bunyi nih ya. Kalau subuh, wallahu alam, kata para ulama kita zaman dulu, itu ayam kalau udah jam 3, jam 2 kadang bunyi itu dia tuh. Hanya gitu bunyi dia. Itu kenapa dia bunyi? Nah, sebagian ulama mengatakan itu karena mereka melihat malaikat turun. Ya. Mereka melihat malaikat turun. Jadi mereka bunyi. Berarti kalau ayam bunyi di malam hari, udah bangun, sholat, berdoa. Malaikat lagi turun tuh. Nah, bangun, sholat, berdoa. Jangan dong, ayam berisik nih. Kita punya peliharaan ayam di kandang misalnya. Kita mau tidur, bunyi aja dia. Kita ambil air panas, disiram dia, misalnya. Jangan, itu bangunin kita buat sholat. Jadi bangun aja sholat, berdoa. Ada malaikat di situ. Ya. Nah, la tasubbudik fa innahu yuqidhu lis-shalah. Ini salah satu contoh, ya. Jadi semua binatangnya Allah jangan dicaci. Kucing, ada kucing pipis di sini, dasarnya kucing pipis di masjid. Kita caci dia, kita pukul dia. Jangan. Nah, jangan dicaci, jangan dipukul, dia juga enggak paham juga. Ya, sia-sia kita caci, malah bikin makruh. Bikin mengucapkan perkara yang makruh. Berarti kalau kucing pipis sudah ditutup, jangan biarkan kucing masuk masjid. Nah, itu pelajaran buat kita nih. Ya. Dikejar anjing, iya. Dikejar anjing. Anjing, dikejar anjing dia. Sumpahin. Jadi sebenarnya ada trik begini, ya. Anjing itu akan mengejar kalau kita lari. Cuma jangan lari, jadi kejar sama dia. Ya. Digigit.
Keluarga saya juga pelihara anjing. Kebetulan kita punya tambak, jadi pelihara anjing. Saya masih kecil, diajarin tuh. Saya kalau udah pulang sekolah, anjing udah di depan rumah aja tuh. Wah, itu udah takut ya kita sama anak-anak ya. Takut kita, karena takut akhirnya kita mundur, dia maju. Mundur dia maju dia. Kita lari kejar dia. Terus diajarin, kalau anjing yang mundur, udah kamu pura-pura aja kayak ambil batu, turun ke bawah, bungkuk kayak ambil batu. Lari itu dia anjingnya. Pura-pura kayak ambil batu, lari itu anjingnya tuh. Jangan lari. Ya. Kalau lari dikejar kita. Karena anjing itu ngancam-ngancam doang, ngancam-ngancam nih. Kalau dilihat nih kayaknya penakut nih kayaknya nih. Kalau lari udah senang tuh dia, ngejar kerjaannya lari-lari kan itu anjing. Jadi jangan lari, ya. Udah pantengin aja. Kalau anjing pura-pura kita ngambil kayu kayak ambil apa, lari itu ntar anjingnya. Ya. Jangan dicaci, buset nih anjing nih gitu. Nah ini contoh-contoh doang nih. Ya, semua binatang jangan dicaci. Mereka makhluk Allah, mereka nggak berakal. Kalau kita mencaci binatang, berarti kita namanya apa? Nggak berakal juga namanya. Maksudnya apa? Udah tahu dia nggak paham, ngapain dicaci? Coba. Cuma kita ini cuma apa? Melampiaskan hawa nafsu aja, kesal doang gitu. Mencaci dia nggak paham juga, kita caci dia. Goblok ya kucing ya. Dia nggak paham juga dia. Bilangin apa aja nggak paham dia kucingnya. Namanya kucing, dia mah tahunya kayak mau kerja aja dia. Mau gerak-gerak aja dia, mau pipis aja dia. Nggak tahu, nggak pernah belajar. Ya. Nah, jadi tadi kembali bahwa Rasulullah melarang kita untuk mencaci binatang. Ini salah satu contoh di sini, ya. Salah satu contohnya di sini ayam. Ya, karena apa kata Rasulullah? Karena ayam itu bangunin kamu sholat. Ya, bangunin kamu sholat. Dulu kita diajarin kalau ayam bunyi di malam hari berdoa. Ya, berdoa yang baik. Tapi kalau anjing yang mengaum di malam hari, berarti doa perlindungan. Nah, kata orang dulu itu kalau anjing bunyi itu pertanda dia ngelihat setan. Jadi baca, kita disuruh baca surah Az-Zalzalah. Baca tuh, tapi jangan sampai habis. Ya. Jangan sampai habis. Kalau sampai habis kan, "May ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Syarran yarah jangan dibaca. Jadi cuma sampai ayat, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Khairan yarah, kebaikan dia akan lihat. Jangan kejahatan dia akan lihat, kejahatan yang bisa dibaca. Saya nggak tahu dari mana tuh ilmunya tuh orang tuh dulu tuh gitu tuh. Ya. Intinya di sini bahwa kalau anjing ya udah niat memohon kepada Allah perlindungan. Ya, itu zaman dulu tuh. Kalau ayam mohon kepada Allah kebaikan. Mohon kepada Allah karena malaikat lagi pada turun. Ya, kita doa aja tuh. Selanjutnya sedikit-sedikit doang nih paslon. Faslun fin nahyi 'anid du'a bid'awal jahiliyah wa dhammi istimali alfadhihim. Larangan berdoa dengan doanya orang-orang jahiliyah zaman dulu. Atau memakai lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang-orang jahiliyah ketika berdoa zaman dulu. Nah, ini. Jangan meniru-niru. Ya udah pakai doa-doa dalam Islam sudah ada, udah diajarin sama ulama, kiai. Ada banyak doa-doa dari Nabi juga banyak, dalam Al-Qur'an juga banyak doa-doa Al-Qur'an kita berdoa. Ya kalau saya nggak paham, saya nggak bisa hafal, saya susah banget ngapalin doa. Hafalnya cuma satu doang, Allahumma barik lana fima razaqtana, kalau makan doang gitu. Gitu doang makannya, urusan makannya hafal doanya. Urusan yang lain masuk toilet nggak pernah saya baca doa, nggak hafal. Ya cobain aja. Nah, dulu kita anak-anak gimana cara ngapalin doa? Ditulis, kemudian kita masukin kantong. Ketika mau masuk toilet, buka catatannya kita baca. Kita baca, habis dibaca, tulis, letakkan di atas toilet, jangan dibawa masuk. Di situ ada doa, lafaz Allah di situ. Taruh di luar toilet, baru kita masuk. Paling 40 kali kita begitu keluar masuk toilet, udah hafal itu doanya. Kemudian doa masuk masjid, kita bawa aja catatannya. Sebelum masuk masjid baca doanya. Paling 40 kali masuk masjid udah hafal.
Sama dengan keluar masjid atau doa-doa yang lain. Ya. Doa-doa yang pendek. Kalau doa habis sholat, nah habis sholat nih mau berdoa, kita nggak hafal, saya nggak hafal nih doa selamat doang dari dulu sampai sekarang doa selamat gitu ya, nggak tahu doa-doa yang lain. Ya udah catat doanya, setiap habis sholat baca doanya tuh, baca doanya. Paling berapa kali kita, berapa bulan, 1 bulan lah, baca aja doa itu terus. Insya Allah hafal sendiri. Ya. Insya Allah hafal sendiri. Sama itu suratul Fatihah. Ya. Bapak Ibu sekalian, ingat nggak kapan hafal surah Al-Fatihah? Nggak ingat. Kapan ngapalin suratul Fatihah? Nggak ingat kan? Suratul Fatihah itu ngapalnya hafal sendiri karena keseringan didengar, hafal sendiri dia. Kita hafal sendiri. Nggak ingat lagi kapan itu, masih kecil banget sudah hafal karena sering dengar. Gitu. Anak saya 4 tahun, baru 4 tahun udah hafal suratul Fatihah. Dia sering dengar, nggak pernah dia ngapalin. Oh ngapalin gitu, nggak masuk nih, enggak. Karena sering dengar. Nah gitu juga tadi, kalau kita mau hafal doa, ya sering baca, insya Allah hafal sendiri. Nah di sini dilarang berdoa seperti doa-doa yang digunakan oleh orang-orang jahiliyah zaman dulu. Qala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, laisa minna man darabal khududa. Ya. Man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah au syaqqa au da'a. Ya. Laisa minna, tidak termasuk dari golongan kami, kata Rasulullah. Ya. Man darabal khududa, orang yang memukul pipi. Memukul pipi, ada orang zaman dulu itu kalau doanya doa-doa yang apa? Ada penyesalan, ya Rasulullah, wah ya Allah misalnya. Intinya kita ini seorang muslim kan berarti ya Allah kita. Ya Allah, saya ini kok memukul-mukul badan misalnya gitu. Kesal sama badan kita. Sambil berdoa. Nah, ini adat orang jahiliyah nih. Ya. Mukul ban, wa syaqqal juyuba, ya. Syaqqal juyub itu kantong-kantong disobekin. Aku pun nyesal gitu misalnya. Sambil saking kesalnya sambil berdoa gitu. Nah, ini jangan, ya. Wada'a bid'awal jahiliyah, atau berdoa dengan doa-doa jahiliyah orang zaman dulu. Nah, ini jangan. Pakailah doa-doa Islam dengan penuh adab, ya. Berdoa, kata ulama kita, kalau mau berdoa, ya, kalau mau mustajab, ya, paling tidak di dalam sholat. Nah, kalau dalam sholat berarti sudah berwudu, pakai pakaian rapi bersih, menghadap kiblat, ya. Walaupun kiblatun doa itu di atas, maka kita berdoa gini. Nggak ada orang berdoa ke bawah. Nah, paling dapul bala diangkat, itu cuma af'al saja, ya, dapul bala. Ada orang menurut Allahumma dfa'nal bala wal ghala, doanya begini dia tangannya. Ya, ini tafaulan saja gitu. Itu pertanda kita tidak menginginkan dan menolaknya dengan perbuatan. Kalau begini kita menginginkan, nah, betul kita kebaikan. Gitu. Tapi ini tidak dianjurkan, ini cuma inisiatif para ulama, tidak ada keterangan hadis harus begini, nggak ada. Ya. Jadi berdoa, ya, minta kepada Allah, ya, dengan bagus, sopan. Jangan seperti orang-orang jahiliyah, ada narik-narik rambut lah, ada pukul-pukul pipi, ada sobekin kantong baju, kancing bajunya diiniin. Nah, gitu. Doa-doa penyesalan seperti ini biasanya begitu. Ya. Seperti orang meratap. Nah, orang meratap, ada keluarganya meninggal, meratap dia. Udah nggak ada lagi yang ngasih makan, nangis dia sampai sobek-sobekin apa segala macam, dihancur-hancurin. Nah, jangan seperti itu. Karena yang kita ucapkan ini akan menjadi doa buat kita. Kalau kita mengucapkan yang tidak baik, maka yang akan dikasih oleh Allah yang tidak baik juga. Kalau kita yang baik, insya Allah Allah juga ngasih yang baik juga. Nah, sampai di sini barangkali ada yang mau nanya. Ada yang mau bertanya? Ya, Pak, silakan.
Ya. Ya, benar. Kita kan dilarang mencaci. Tapi Allah sendiri dalam surah Ar-Rahman, Allah mencaci cacian kepada siapa? Abu Lahab. Dicap dalam Al-Quran. Ini sudah kita pernah bahas sebelumnya, kajian tentang laknat. Ya. Kajian tentang laknat. Bolehkah kita melaknat orang atau mencaci orang? Nah, kajian laknat ini dulu sempat kita bahas bahwa melaknat itu tidak boleh kita ucapkan kecuali pada pelaku maksiat yang sudah terang-terangan. Pelaku maksiat yang sudah terang-terangan, atau orang-orang yang fasik, pelaku-pelaku dosa, ya, dosa besar yang sudah terang-terangan dia, ya, berzina, terang-terangan udah dia. Nah, ini boleh kita laknat, ya. Tapi kata Imam Al-Ghazali, ya, kata Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi mengutip pendapat beliau bahwa untuk urusan laknat, mencaci, tidak boleh kita caci kecuali yang sudah ditetapkan nasnya di dalam Al-Quran atau nasnya oleh Nabi, ya, ditetapkan nasnya oleh Nabi untuk dicaci. Seperti siapa? Abu Lahab. Itu jelas nasnya dalam Al-Quran untuk dicaci, karena dia terang-terang memerangi Islam, memerangi Rasulullah, ya, sehingga dia mendapat ancaman dari Allah, dan mati dalam keadaan jahiliyah, ya. Pembahasan kita yang beberapa minggu lalu, ya, beberapa bulan lalu, pembahasan tentang larangan mencaci kaum muslimin, mencaci sesama muslim, itu nggak boleh, melaknat sesama muslim. Kalau yang sudah dinaskan dalam Al-Quran oleh Sunnah itu boleh. Misalnya Abu Lahab laknatullah alaih. Karena ya itu gak apa-apa buat kita, karena dia sudah dicap oleh Al-Quran dan Sunnah bahwa dia terlaknat, ya. Tapi kalau orang yang meninggal dalam keadaan muslim gak boleh kita laknat. Apalagi yang masih hidup gak boleh kita laknat. Saudara kita yang masih hidup kita caci, kita laknat, gak boleh. Kenapa? Karena cacian dan laknat itu seperti doa yang akan memutuskan rahmat untuk orang yang kita caci, orang yang kita laknat. Sedangkan kita tidak ada hak memutus rahmat orang, itu urusan Allah, ya. Jadi jangan. Itu kita bahas minggu lalu, ya, beberapa bulan lalu tuh kita tulisin, misalnya ada orang buang sampah di depan rumah aja gitu, atau di jalan itu buang sampah di situ, kita tulisin di situ misalnya, orang barang siapa membuang sampah di sini, mudahan tangannya nggak bisa bergerak, misalnya. Saya laknat, misalnya, yang buang sampah di sini saya laknat masuk neraka. Akhirnya orang mau buang sampah, nggak jadi, misalnya di situ. Atau pipis. Ya walaupun itu kita dilarang sembarangan, ya, tapi jangan sampai kita ucapannya seperti itu. Nah, itu saja. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Nah, ini trik-trik agar mudah menghafal itu, ya. Trik-trik. Kalau trik berarti bukan kecerdasan, ya. Kalau kecerdasan itu memang tergantung orang masing-masing. Tapi triknya dari ulama cuma satu. Idza taqarrara tukurrira. Sesuatu itu kalau dilakukan berulang-ulang, maka dia akan terulang sendiri. Maksudnya dia akan hafal sendiri. Diulang-ulang aja. Kalau menghafal, kalau doa-doa misalnya, ya udah diulang-ulang aja. Kayak tadi aja. Sambil dipraktekkan, sambil diamalkan. Nah, kita misalnya keluar masjid, belum hafal doanya, catat doanya. Catat doanya, kemudian mau keluar baca. Paling berapa kali sudah hafal. Dan kalau dihafalkan harus diamalkan. Kalau pengen nempel nih, kalau dihafalkan harus diamalkan. Kalau ngapalin doang nggak pernah diamalkan, ya ntar hilang juga, ntar hilang lagi. Paling berapa 2-3 hari udah hilang. Jadi diamalin kalau mau nempel. Masuk toilet, keluar toilet diamalin, dibaca. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar gufranaka Allahumma, dan seterusnya itu. Ada pertanyaan lagi? Udah, ya.
Kita masuk isyraq, ya kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lidah kita. Nah, ini urusan lidah ini agak susah. Kita mohon pada Allah agar lidah kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon juga mudahan diringankan dalam segala macam ketaatan kepada Allah, diringankan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dengarkan. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad wa rahmati sayyidina Muhammad wastur ummati sayyidina Muhammad wajbur ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ftah lana abwaabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta as-samawati wal arda abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.